Nah coba waktu gua mau withdraw 18 ribunya, gue lupa juga berapa jumlah, 18 ribu kalau nggak salah. Gua mau withdraw semua, ternyata ada limitnya per hari itu dia cuma bisa 15 ribu dolar. Ya udahlah, oke deh. Ya udah, gua withdraw cuma 15 ribu, besoknya lagi baru gua mau sisanya. Nah, waktu gua withdraw 15 ribu, bisa withdraw 15 ribu, tapi waktu cairnya ke rekening gua cuma 5 ribunya. Nah, gua juga kayak, apaan nih? Kok jadi mulai berkurang-kurang lagi. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kim Seung dari Trading Remi ID. Di video kali ini bukan Trading Friday. Gue di sini pengen ngebahas satu broker yang kemarin sedang gue coba trading kan di dalamnya, yang tapi cukup berbeda dari broker trading forex pada umumnya. Dan mungkin gue rasa tapi teman-teman semua udah pada tahu tentang broker ini karena gue rasa cukup viral ya di Indonesia. Kalau yang tahu mungkin yang meme yang orang poni-ponian gitu, terus kayak sejuta orang tidak tahu gitu-gitu kan. Nah, gua kemarin lagi mencoba rivalnya tapi yang itu kan Binomo kan. Nah, sekarang gua kemarin tuh lagi mencoba yang namanya All In Trade. Nah, jadi gua pengen nge-review ke kalian pengalaman gua selama trading di All In Trade dan alasannya segala macamnya, kenapa gua bisa sampai ke All In Trade. Nah, jadi sebetulnya bulan Februari kemarin gua ketemu teman lama gua dan dia ngajak gue untuk ke All In Trade gitu kan. Dan gue sebenarnya udah tahu dari lama banget, udah tahu dari tahun-tahun lalu tuh gue udah tahu All In Trade apa itu IQ options yang sekarang mereka panggil dengan fixed time trading. Tapi tetap aja IQ option itu caranya mainnya. Jadi gue udah tahu sebenarnya, tapi gue belum pernah terjun langsung ke dalamnya. Gue cuma tahu aja ya dari melihat teman-teman gue yang lain juga yang pernah udah trading di sana. Nah, cuman yang waktu Februari kemarin, teman lama gue ini ngajak gue untuk nyoba All In Trade. Nah, terus kenapa gue tertarik kan? Kan awalnya gue udah tahu kan sebenarnya, tapi kenapa gue tetap tertarik karena sebetulnya ini ada satu rahasia yang pengen gue kasih tahu ke kalian tentang All In Trade itu. Jadi sebetulnya All In Trade itu ada yang namanya affiliate program. Udah umum sebetulnya di semua broker apapun pasti ada namanya affiliate program, dimana kalau kita punya member, kita bisa dapat komisi, jadi sharing commission sama brokernya. Nah, cuman kenapa gue sampai tertarik itu karena di All In Trade itu affiliate-nya itu lebih menarik lagi ya. Kenapa? Karena pertama, biasanya kalau affiliate itu kan kita dapat bagi komisi. Jadi ketika ada member kita yang trading, misalkan kita masuk kalau broker forex satu lot, paling komisinya 30% ke kita, 70% ke broker gitu segala macam. Nah, tapi kalau di All In Trade ini, mereka juga ada yang skema seperti itu, jadi bagi komisi, plus ada yang namanya loss sharing. Jadi kalau ada member kita yang loss, 50%-nya itu 45%-nya itu masuk ke kita. Jadi 65%-nya masuk ke All In Trade-nya dibagi sama third parties-nya yang menyediakan affiliate-nya. Kalian bisa cek itu ada namanya kayak Skrill, sama Kingfin yang terkenal di Indonesia itu yang bisa yang affiliate-nya ke All In Trade. Nah, jadi gue tertariknya karena yaitu kan bayangkan nih, misalkan ada member yang deposit 1.000, terus dia loss habis 45%-nya tuh masuk ke gua gitu. Nah, jadi ketika gue tahu hal itu, gue kayak boleh-boleh juga ya nyoba ya. Cuman gue tetap bukan termasuk untuk nipu-nipu jadinya. Gue tetap kayak tunjukin gue trading seperti biasa terus segala macam di All In Trade, cuman memang ada ngarepnya membernya loss gitu. Nah, jadi itu pernah makanya gue tertarik dan gue mencoba untuk sama temen lama gue untuk masuk All In Trade. And setelah berjalan, karena gue udah masuk ke dalamnya, nggak mungkin dong gue nggak trading ketika gue mau menjalankan affiliate ini. Jadi gue memang tradingin juga. Gue langsung masuk ke All In Trade-nya, gue deposit awal-awal tuh $1.000. Yang modal pertama gue $1.000, gue coba trading. Gue awalnya emang udah dengar, jadi dia kan tipenya kayak kita tinggal beli, jual antara semenit 2 menit ke depan, kita kayak nebak-nebak gitu lah, kata orang lebih kayak judi kan. Nah, terus ketika gue coba memang seperti itu skemanya. Nah, cuman bisa gue bilang itu lumayan mirip trading karena ya kita intinya jual beli juga, kita ngambil posisi long sama short gitu kan. Jadi kalau kita trading forex itu kan long atau short juga kan antara pilihannya, jadi nggak ada yang lain. Sama aja sebetulnya, cuman memang bedanya tuh kalau di All In Trade-nya tidak ada spread ya, tidak ada spreadnya, tidak ada yang kayak
harga jual, harga beli. Jadi ketika kita entry detik itu juga harganya kita masuk di saat waktu harganya lagi di saat itu, seperti contoh yang sini mungkin bisa biar lebih jelas. Ada videonya dari kita kalau bisa lihat ketika entry-nya terus kayak gimana. Nah, jadi dia tuh tidak ada spread-nya kalau all in trade ini. Nah, cuman ada komisinya memang. Jadi kalau trading forex kan kita bisa set TP, set stop loss. Jadi kita udah entry, TP mau berapa, stop loss mau berapa, itu jadi kita punya risk to reward ratio yang bisa minimal 1:1 sampai 1:2, 1:3 segala macamnya. Nah, tapi kalau di all in trade itu tidak bisa, karena dia ketika kita masuk, misalnya kita masuk 1000 nih, nah kita tuh pasti langsung 1000 kita tuh masuk ke dalam gamenya, and kita tuh cuma bisa profit maksimal tuh 92% kalau akunnya premium yang VIP. Tapi kalau akunnya yang biasa-biasa aja paling mentok 80%. Nah, jadi pasti risk to reward-nya itu pasti minus ya. Jadi resiko kita tuh 1, winning rate-nya, reward itu biasanya cuma 80%-nya. Contoh, misalnya masuk 1000 nih. Kalau di trade gue masuk 1000, gue bisa loss tuh $1000. Tapi kalau gue profit paling dapat cuma $800. Dan tergantung juga aset-aset mereka, ada banyak macamnya. Forex tapi mostly indeks juga ada, Bitcoin, cryptocurrency juga ada. Cuman memang semuanya itu kurang lebih 80%. Ada juga yang 50%, 40%, 10% doang. Jadi ketika kita masuk 1000, profitnya cuma 100 gitu-gitu ya. Nah, itu memang hal yang perlu diperhatikan ya di dalam trade. Nah, jadi gua mencoba awal-awalnya itu $1000. And gue lihat ini cukup simpel. Gue tipenya gue memang expertise-nya di candlestick ya. Jadi gue juga trading di forex tuh biasanya pakai candlestick sama chart pattern plus Fibonacci segala macam. Nah, kalau di sama super resistance jelas banget itu harus wajib ya. Nah, terus di all in trade ini karena mainnya itu dia kan nggak ada spread nih. Gue bisa main di menit 1 dengan gue bisa mendapatkan banyak support resistance. Jadi pasarnya tuh kurang lebih sideways terus. Nah, jadi gue bisa menggunakan support resistance plus candlestick seperti hammer atau inverted hammer. Itu sangat efektif banget gue rasa di all in trade. Bener-bener efektif. Ini gue udah banyak contohnya. Kalau bisa nih ada screenshot banyak-banyak di sini, nanti ada beberapa contohnya. Gue entry atau ada video gue entry dengan menggunakan teknik candlestick seperti hammer plus support resistance. Itu efektif banget di all in trade, yang membuat gue hasilnya akhirnya bisa konsisten profit tiap hari di all in trade. Gue di trading forex gue nggak pernah. Gue bahkan pernah punya losing month, jadi 1 bulan tuh gue loss. Tapi di all in trade gue bisa setiap hari itu profit. Wow kan. Nah, jadi setelah gue lihat itu, gue jadi tertarik banget nih. Gue jadinya tertarik banget tidak hanya di affiliate-nya, tapi gue tertarik di trading di all in trade-nya, karena ya itu cukup menurut gue sangat gampang untuk trading di all in trade, kayak mudah banget karena dia alasan yang tadi. Nah, cuman jadinya ya udah gue bilang ke teman bangga gue, teman lama gue, teman kampung gue dari Bangka ini. Nah, jadi gue bilang ya udah kita fokus trading aja yuk, kita modalin gede lagi. Jadi awalnya cuma 1000, dan awalnya gue 1000 trading sampai gue bisa bikin jadi 2000 lebih, gue withdraw, gue tarik, dan aman-aman aja. Cepet juga sih, lumayan cepet. Jadi ya cairnya kurang lebih 4 jam waktu itu. Jadi masih gue rasa kayak wow, withdrawnya aman, narik juga bisa. Nah, ini lumayan terpercaya berarti all in trade kan. Jadi udah gue merasa aman, so gue bilang teman-teman kita fokus trading aja, dan kita akhirnya modalin agak gede sampai 10.000 USD dan kita tradingin. Nah, jadi itu di start dengan modal 10.000 itu kita start dari 9.000-an sebetulnya, 9.000-an. 9.000 itu jadi karena dia tidak fixed rate ya. Jadi kalau all in trade ini nggak fixed rate, jadi dia floating. Jadi waktu itu dolarnya lagi mahal 16 ribuan waktu kita masuknya, jadi cuma 9 ribuan modalnya. Dan itu di pertengahan Maret kita mulai tradingnya, funded sejumlah uang itu, dan 1 bulan itu gue trading di situ bisa sangat profitable setiap harinya. Nah, jadi memang triknya itu gue juga ada menemukan, kan kita kan risk to reward-nya itu minus kan. Nah, jadi gue menggunakan martingale. Jadi kalau bisa juga search di Google itu martingale itu apa. Jadi gue kali 2 ketika lagi loss gitu-gitu, ada penjelasannya di Google kalau bisa search. Nah, itu teknik gue yang gue pakai, dan gue bisa konsisten sebulan tuh profit terus di all in trade. Nah, jadi berjalan 1 bulan dari pertengahan Maret sampai akhir April ya, sebulan lebih kurang lebih, sampai ke awal Mei bulan ini. Akhirnya gue menemukan beberapa kendala di all in trade ya. Jadi gue udah trading, ada beberapa kendala yang
cukup mengganggu, sangat mengganggu sebetulnya gue rasa. Yang pertama adalah All-in-Trade itu memberikan sistem namanya trading limit ya. Nah, trading limit itu terjadi ketika sistemnya dari All-in-Trade itu menganggap kita tradingnya sudah agresif. Oke. Nah, jadi contoh ketika gue trading awalnya kan gue menggunakan sistem martingale tadi dengan gue menggunakan 0,3% dari jumlah total saldo gue untuk jadi open pertama gue. Ketika loss gue kalikan 2,5 martingale. Nah, ketika gue loss berturut-turut di awal-awal sampai ke martingale keempat, itu memang dari awalnya gue open posisi pertama tuh biasanya cuma di kisaran $70 sampai kalau udah loss 4 kali berturut-turut itu gue bisa open posisi sampai 5.000. Karena gue 2 kali 5 asal loss 2 kali dikali 2,5 asal loss dikali 2,5 bisa sampai $5.000-an sekali open sampai 7.000. Nah, ketika seperti itu dengan saldo gue yang waktu itu kurang lebih masih belasan ribu dolar, All-in-Trade-nya melihat tipe trading gue itu agresif, jadi limited. Oke, jadi gue nggak bisa trading lagi, di limited. Terus gue langsung kayak apa nih? Itu waktu pertama gue dapat trading limit itu kan gue langsung kayak apa nih kok nggak bisa trading lagi gue. Dan gue langsung kontak ke CS-nya, dia bilang memang itu sistemnya untuk menjaga keamanan tradernya katanya. Oke, terus gue tanya gimana caranya mengatasinya. Oh, bapak bisa trading dengan minimal tidak lebih dari 10% total saldo dengan time frame 10 menit. Gue lakukan. Oke, kalau gitu gue lakukan, gue cuman masuk $1 aja, terus 10 menit 3 kali gitu, gue lebih yakinin sampai, dan ternyata memang hilang trading limitnya. Wow, oke, hilang. Gue bilang gue trading lagi 7.000, bisa lagi kan, profit, dan setelah profitnya itu datang trading limit lagi gitu. Trading limit lagi, ya ampun, gue ya udahlah, gue coba 10 menit lagi $1, nggak bisa lagi waktu itu, habis itu selesai, nggak bisa lagi sampai besoknya 24 jam. Dan besoknya gue coba lagi, oh ternyata trading limitnya memang hilang 24 jam, karena memang CS-nya juga bilang kalau dia tidak hilang dalam waktu saat bapak udah 10 menit di bawah 10% itu, dia memang bisa 1 kali 24 jam atau paling lamanya itu sampai 6 bulan. Oke, jadi gue kayak ya udahlah, gue coba besoknya lihat, dan ternyata memang hilang lagi trading limitnya. Nah, cuman waktu gue lagi loss beruntun, jadi gue pernah juga satu hari itu open pertama sampai ke 5, gue loss terus. Itu nggak ada trading limitnya, kurang ajar. Jadi waktu gue ada profitnya itu baru ada trading limit, tapi ketika gue lagi loss beruntun itu nggak ada profitnya, nggak ada limitnya. Limit itu nggak muncul sampai untung terakhirnya tetap gue bisa profit. And ketika gue profitnya lagi di limit terakhirnya itu, tinggal terakhir gue itu baru muncul lagi limitnya. Dan mengulang-ulang gitu terus. So problem pertamanya dari All-in-Trade itu adalah trading limitnya yang katanya melindungi tradersnya. Oke lah, itu mereka klaim seperti itu. Kadang-kadang memang berguna juga, karena kadang gue lagi maruk juga, and ketika muncul trading limit waktu lagi loss gue kayak oh ya bersyukur juga sih. Nah, cuman keselinnya tetap aja ngeselin, harusnya lebih baik gue rasa nggak perlu lah untuk ada trading limit. Nah, yang kedua adalah gue dianggap, jadi gue nggak tahu kenapa ketika gue 1 bulan trading itu gue jujur gue nggak ada losing day, jadi setiap hari itu gue profit. 30 hari itu setiap hari profit terus, dan tiba-tiba di hari ke-30 gue dapat email. Di sini kalau bisa lihat emailnya gue kasih tunjuk nanti, itu dibilang akun gue melakukan kecurangan. Nah, itu yang kedua, problem kedua yang gue temukan adalah dibilang katanya gue tidak pernah, jadi kan mereka tuh tidak ada fixed rate, jadi mereka floating. Nah, dianggapnya gue tuh cuman numpang kurs dolar ke rupiah aja, jadi kayak mereka bilang gue melakukan kecurangan gue cuma deposit terus withdraw lagi waktu dolarnya lagi naik misalkan. Nah, tapi kan padahal gue trading tiap hari, gue bilang 30 hari itu gue setiap hari setiap malam gue tradingin. Nah, jadi kayak itu satu, terus ternyata ada alasan lainnya yang dibilang ya udahlah, akhirnya akun gue harus diaudit dan gue nggak bisa withdraw selama 10 hari. Oke. Nah, jadi itu problem keduanya adalah agak susah, ribet untuk gue merasa terganggu waktu gue mau withdrawnya, dan ketika gue lihat seperti itu, biasanya tipe-tipe broker kayak gitu memang broker-broker yang makan uang playernya, makan uang tradersnya, dan memang
dari program affiliate-nya pun sebetulnya dari awal udah kelihatan dia ini tipe broker yang profit ketika tradersnya tuh loss gitu ya. Dia tuh bukan cuma broker tapi dia tuh juga liquidity provider, biasanya kayak gitu. Oleh ini yang gue tangkap seperti itu. Jadi itu adalah problem keduanya, dan itu cuma muncul ketika gue trading di akun yang di atas 10.000 US dollar. Oke. Nah, waktu gue trading di akun gue yang cuma $1.000 itu nggak pernah ada aneh-aneh, trading limit nggak pernah muncul, gue withdraw nggak pernah dipermasalahkan gitu. Nah, jadi ketika lagi modal lumayan gede baru dia kayak gue merasa mulai dipermasalahkan. Nah cuman itu doang sih sebenarnya beberapa problemnya. Dan ada problem lainnya adalah kalian harus hati-hati kalau dalam trading di Indonesia karena lumayan terkenal, dia udah banyak website palsunya. Jadi gue juga beberapa kali di Olimtrade ini gue ganti website karena katanya sering diserang websitenya si Olimtrade ini. Jadi kayak awalnya gue di website olimtrade.com, terus sekarang di olimtrade.com, sekarang ganti lagi di olimtrade.com gitu ya. Jadi mereka memang domainnya ganti-ganti karena juga mungkin pemerintah Indonesia belum menyetujui adanya equity option trading. So untuk bagi teman-teman yang mungkin tidak suka dengan menganggap ini tidak halal, ya gue tidak merekomendasikan trading di sini. And bagi yang tidak masalah dengan itu ya udah boleh juga sebetulnya. Cuman gue tidak menyarankan deposit uang dalam satu jumlah besar di Olimtrade ya. Kenapa? Karena tadi waktu gue udah mencoba deposit di agak yang lumayan gede jumlahnya, gue merasa dipersulit untuk withdraw dan banyak trading limitnya. Oke, dan waktu gue mau withdraw setelah hari diaudit ternyata gue dinyatakan tidak bersalah. Nah itu puji Tuhannya Olimtrade ternyata lumayan fair juga, jadi gue tidak dianggap bersalah karena sudah diaudit itu, dan gue udah bisa withdraw lagi. Nah, terus jadinya gue mau withdraw waktu itu total saldo gue udah kurang lebih dari 10.000 tuh jadi hampir 20.000, 18.000-an kalau nggak salah. Nah gue mau withdraw. Nah awalnya dibilang di website itu tidak ada withdrawal limit, jadi sebetulnya gue bisa withdraw aja sebanyak mungkin. Nah coba waktu gue mau withdraw 18.000-nya, gue lupa juga berapa jumlah, 18.000 kalau nggak salah. Gue mau withdraw semua, ternyata ada limitnya, per hari itu dia cuma bisa 15.000 dolar. Ya udahlah, oke deh, ya udah gue withdraw cuma 15.000, besoknya lagi baru gue mau sisanya. Nah waktu gue withdraw 15.000 bisa withdraw 15.000, tapi waktu cairnya ke rekening gue cuma 5.000-nya. Nah gue juga kayak apaan nih? Kok jadi mulai berkurang lagi. Jadi itu juga salah satu problemnya yang gue rasa bisa kalian rasakan, bisa terjadi juga ke kalian ketika kalian trading di Olimtrade dengan jumlah yang besar. But ini review jujur gue aja karena gue juga udah melakukannya. Gue boleh-boleh aja kalau kalian mau trading di Olimtrade, gue tidak menentangnya karena memang bisa akhirnya ujung-ujungnya cair juga uang gue setelah diaudit itu. Cair juga, ini ada buktinya sih, nggak bisa lihat yang 5.000-nya doang gue screenshot. Nah cuman kalau udah terlalu besar, gue rasa jangan depositnya di Olimtrade. Yang mending kita di broker yang forex saja kalau mau untuk main di jumlah yang sudah ratusan juta atau miliaran. Tapi kalau yang memang cuman kurang lebih $1.000, 500 di bawah 5.000 lah, gue rekomendasiin di bawah 5.000 itu masih boleh lihat di Olimtrade kalau kalian mau coba-coba ya. So ya kurang lebih begitu pengalaman gue trading di Olimtrade, and ini lumayan broker yang berbahaya, dan gue sangat tidak menyarankan dengan uang yang besar kalian deposit di sana. Tapi untuk coba-coba boleh juga ketika kalian penasaran mungkin dan bisa untuk cari uang jajan, karena teknik yang gue gunakan bener-bener cuma support resistance dan candlestick, nggak ada yang lain. Itu udah top chart banget di Olimtrade, dan gue bisa trading, bisa profit setiap hari. Jadi lumayan untuk uang jajan kalau yang mungkin lagi WFH dan lagi gabut, ya boleh lah untuk tambah-tambahan uang jajan dari Olimtrade. So sekian review gue untuk Olimtrade ini. And kalau gue dibilang mau lanjut atau nggak di Olimtrade, gue mau lanjut sebenarnya, tapi paling nggak dalam uang jumlah besar, untuk uang jajan aja tadi yang gue bilang. And kalian juga bisa mencobanya kalau kalian penasaran. Tapi memang kalau untuk long termnya kembalilah ke broker-broker yang sudah terpercaya, yang udah dipakai di Trading Academy ID. Kalian bisa kalau mau join di brokernya, udah gue pakai 4 tahun ya. Ini broker tuh nggak pernah yang adanya trading limit, nggak ada, itu nggak ada ceritanya trading limit. Withdrawal prosesnya cepat, mentok-mentok paling cuma setengah jam. Terus
lebih, memang dia tidak di bawah BPT, tapi dia punya regulasinya sendiri dari New Zealand. Oke, kalian bisa klik link di bawah untuk kalian bisa join trading di forex. Tapi ini forex ya, bukan all in trade. Oke. Dan gue lebih merekomendasikan kalian trading di forex saja karena sudah lebih terpercaya. So sekian untuk review all in trade-nya. Gue harap video ini menginspirasi kalian dan bisa membantu kalian dapat informasi lebih. Dan ini review jujur, maksudnya gue tidak cuman yang kayak gue tidak lakukan tapi gue ngomong, but gue lakukan dulu baru gue bilang. Jadi gue udah sebulanan dulu baru gue bikin video ini. Oke? So, thank you semuanya. Sekian video kali ini. Ketemu lagi di video lainnya. Dan absolute, salam trading academy.